Kalau kita bantu orang lain itu kan mood kita jadi tambah. Seneng membantu orang itu. Menggembirakan. Kita jadi cerah. Kita membantu orang terus orangnya, wah terima kasih ya mas. Semoga nanti rezekinya lancar, segera ketemu jodohnya, segera. Itu kan moodmu nambah naik itu. Kamu merasa hebat sekali padahal cuma ngasih 2.000. Tapi kan busmu naik. Jadi moodmu naik. Tadi baru sedih ketemu orang kok bersyukur pada kita, terima kasih pada kita. Itu kan mood kita jadi tidak bete lagi, jadi naik. Itu mood boosting effect namanya. Yang kedua, social support. Kita sering melakukan kebaikan orang lain, ya masyarakat kita akan jadi teman, akan jadi pendukung, akan jadi orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi, belajar lagi ya. Baik, bismillah. Itu tadi pengantarnya ya. Karena malam hari ini kita masih ada di tema gaya hidup. Ini mungkin banyak yang tanya, apa kok tiba-tiba ngomong heroisme? Karena menurut saya ini cuma pandangan subjektif saya saja. Belakangan ini kita lebih sering bergaya hidup egois. Mikir diri kita sendiri, nganggep kita lah yang paling penting, orang lain itu nomor sekian. Jadi ada satu gaya hidup yang banyak hilang hari ini, yaitu heroisme. Nanti dekat dengan, kalau bahasa filsafat ada istilah altruisme. Jadi gaya hidup yang egonya rendah, orientasinya pada orang lain. Tidak hanya mikir kepentingan kita sendiri, tapi juga berjuang untuk kepentingan orang lain. Nah, ini hero, kepahlawanan. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, ini pasnya bulan November besok. Tidak apa-apa lah, nanti yang bulan November kan sudah banyak yang bahas tentang kepahlawanan. Kita bahas duluan aja biar menang. Jadi yang lain-lain biar kita anggap ngulang. Ini sudah kita bahas duluan. Sopo ngerti besok ada teman-teman yang disuruh jadi narasumber atau presenter tentang pahlawan. Nah, sudah dapat materi banyak. Jadi malam hari ini yuk kita nambah wawasan ya. Seperti yang sering saya sampaikan, ngaji kita ini bukan fatwa ya isinya, cuma pengayaan. Jadi kalian boleh setuju, boleh tidak setuju. Ayo dicerna, siapa tahu sedikit-sedikit ada yang cocok untuk hidup kita. Apalagi hari ini. Sering di berbagai kesempatan saya bilang, di antara kuncinya orang hidup itu kemauan untuk berkorban. Kalau tidak ada satupun orang yang mau berkorban, dunia ini tidak lama lagi hancur. Nah, orang yang mau berkorban itu kan kita menyebutnya pahlawan. Baik, bismillah, kita mulai ya belajar tentang heroisme. Insya Allah nanti di antara kita yang ikut ngaji ini banyak muncul pahlawan-pahlawan di levelnya masing-masing. Jadi pahlawan kan tidak harus yang kayak pejuang besar dengan jasa besar. Kita yo ada level, ada skupnya. Pahlawan keluarga yo ada,
Pahlawan tanpa tanda jasa ya ada. Guru, pahlawan untuk lingkunganmu sendiri, pahlawan untuk pasanganmu saja kan juga ada. Jadi hero. Hero tapi untuk pacarnya saja. Untuk yang lain enggak. Kan ada juga begitu. Nah, malam hari ini kita belajar ya jadi hero. Seperti apa sih? Kita awali belajar dari kata-katanya. Yo, kata hero sebenarnya mengakar jauh ke bahasa Yunani yang bunyinya heros. Heros itu definisinya agak unik. Awalnya heros itu sebutan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tapi bisa campur tangan dalam kehidupan kita. Itu namanya heros. Jadi mungkin kayak jiwa, spirit, danyang atau hantu atau apa saja, rohnya yang sudah meninggal tapi yang bisa mempengaruhi hidup kita. Tapi pengaruh secara positif. Jadi itu istilahnya heros. Baru setelah itu definisinya geser. Kalau di Yunani, geser tidak hanya menyebut jiwa, tapi juga untuk orang yang masih hidup ini, yang melakukan perbuatan penting. Dan orang melakukan perbuatan penting ini karena mereka ini punya apa? Kalau zaman Yunani disebutnya keturunan dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya Hercules, Achilles, dan lain-lain. Ini kan hero-hero, pahlawan-pahlawan, dia hebat karena keturunan dewa. Ya mungkin yang paling akrab untuk generasi sekarang Thor lah. Nah, sing seneng ngikuti MCU ya. Jadi hero itu sebutan bagi sosok yang keturunan dewa, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk manusia. Ini definisi kedua dari kata heroes. Baru nanti definisi ketiga, tahun-tahun berikutnya, definisi heroes ini terus jadi luas. Pahlawan, cendekiawan, penguasa yang adil, itu dianggap sebagai heroes. Jadi Plato juga pernah dianggap sebagai hero. Pendiri Sparta, rajanya, itu juga pernah disebut sebagai hero. Nah, definisinya jadi luas. Jadi orang-orang pokoknya yang memberi kontribusi untuk hidup kemanusiaan, entah di level apa. Jadi kalau pakai definisi ini, kalian yang berkontribusi untuk yang lain dalam bentuk apapun layak disebut hero. Jadi kalau kalian misalnya ada orang minta-minta pinggir jalan terus kamu kasih, saat itu kalian adalah seorang hero. Asal tidak dikontenkan. Ya kalau dikontenkan kan kalian cuma bikin konten, ingin dipuji orang saja. Berarti bukan hero kalau kayak gitu. Nanti ada ciri-cirinya hero. Jadi hero itu kemudian geser maknanya, puncaknya ya orang yang berjasa, memberi kontribusi pada hidup ini. Entah dia di posisi apa. Tidak hanya harus orang besar, orang biasa, filosof, cendekiawan, mungkin juga para petani, para pedagang, siapapun dia layak disebut hero. Nah, itu makna aslinya dari bahasa Yunani. Ini menarik, saya ambil makna Indonesianya. Di Indonesia diterjemahkan pakai istilah pahlawan. Jadi tidak pakai hero. Kalau zaman dulu, zaman saya masih mahasiswa, itu kata-kata hero itu yang ngertine mall. Sekarang tidak ada di Jogja ya hero. Zaman saya kuliah tahun 90-an masih ada itu. Sekarang sudah tidak ada.
Kita lebih akrab dengan kata-kata pahlawan. Makanya hari pahlawan ada, tapi hari hero tidak ada. Kita kenalnya superhero. Nah, pahlawan ini menarik. Saya membaca beberapa referensi itu ternyata ada beda pendapat. Itu pahlawan itu artinya apa sih? Dari kata apa sih? Ada yang bilang kata pahlawan itu serapan dari bahasa Persia. Dengan kata-kata yang sama, pahlavan, yaitu orang-orang yang berkorban untuk membela kebenaran, para pejuang yang membela negara. Itu pahlawan. Jadi ada yang bilang itu serapan sebenarnya dari bahasa Persia. Makanya jangan tanya, Pak, kok ada pahlawan tapi tidak ada pahlawati ya, Pak? Tidak, itu karena satu paket kata dari bahasa Persia. Jadi jangan dicari pahlawatinya. Nanti kalian juga nyari, Pak, ada ilmuwan kok tidak ada ilmuwati ya, Pak? Jangan-jangan kata-katanya bias gender ini. Nanti yang feminis komplain itu. Harusnya ada itu, jangan cuma ilmuwan dong. Harus ada ilmuwati juga. Yo nanti gegerot dewe ya. Nah, ada juga yang menganggap enggak. Kata pahlawan itu dari bahasa Sanskerta, yaitu pala. Buah pala. Jadi pala yang sudah berbuah. Maksudnya apa? Pahlawan itu orang yang sudah menghasilkan sesuatu, sudah berbuah, sehingga memberi manfaat pada orang lain. Nah, itu dari kata dasar pala. Menarik juga, saya tadi baca-baca ada yang bilang pahlawan itu bukan dari kata dasar pahala. Pahala, tapi dari kata dasar pahala. Harusnya pahlawan. Orang yang punya pahala. Maksudnya orang yang berjasa. Jadi orang yang punya jasa besar pada yang lain. Orang punya jasa itu kan dapat pahala. Makanya istilahnya pahlawan, terus jadi pahlawan. Nah, ini beda-beda pendapat ya. Yuk kalau pakai definisi pahlawan mungkin saya tidak termasuk, saya dosanya banyak. Kalau saya dosawan mungkin. Tidak tergolong pahlawan. Nah, ya ini definisi kata saja. Sebenarnya maksudnya sama. Ya enggak masalah, kita sekarang kan kaya perspektif. Ternyata bisa macam-macam ya. Ada yang dari bahasa Yunani hero, nanti diinggriskan juga jadi hero. Dari bahasa Indonesia pahlawan, ada yang bilang bahasa Persia, ada yang bilang bahasa Sanskerta, ada yang bilang dari kata pahala. Tapi konotasinya tetap positif semua, tidak ada yang negatif. Baik, kita lanjut. Nah, maknanya sekarang. Tadi kan dari kata-kata. Sekarang maknanya, ini teman-teman mestinya akrab lah ya dengan definisi makna semacam ini. Pahlawan itu ada yang mendefinisikan orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Ini definisi kamus ya, teman-teman boleh cek di KBBI, itu definisinya seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan orang yang perbuatannya dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa maupun umat manusia. Ada lagi yang mendefinisikan pahlawan itu orang yang melakukan tindakan keberanian yang penting. Jadi tidak cuma berani, tapi berani dalam hal yang penting. Saya berani Pak menyakiti orang, enggak, itu tidak masuk pahlawan.
Saya berani loh Pak, pengawasnya di depan, saya nyontek. Misalnya, ya itu tetap bukan pahlawan. Meskipun kamu menyebutnya berani. Jadi berani dalam hal yang penting. Biasanya sampai ada resiko, termasuk meresikokan nyawanya sendiri. Jadi tidak resiko kecil, bahkan resiko fatal, termasuk kehilangan nyawa. Dia berani meskipun harus kehilangan nyawa. Apalagi yang sekedar bawahnya, tidak sampai nyawa. Nah, ini berarti orangnya pemberani. Dan biasanya kemudian ketika orang ngerti jasa-jasanya, dia dijadikan panutan. Jadi orang disuruh niru, mbok kamu seperti ini, mbok kamu seperti beliau ini. Jadi itu definisinya pahlawan. Nah, ada komen begini, label pahlawan itu di dunia manusia biasanya dipandang label yang bernilai paling tinggi, melebihi normal. Orang itu kalau berani jadi pahlawan ini orang yang sangat berharga. Tidak sekedar biasa, tidak sekedar normal. Makanya ada istilah abnormalitas tapi yang positif. Manusia itu kalau normal saja waras itu yo mati yo ngeri juga. Sakit dia gentar, itu manusiawi. Tapi para pahlawan ini sakit ndak apa-apa. Bahkan sampai kehilangan nyawa ndak apa-apa, demi tujuan yang mulia. Makanya ada istilah abnormalitas yang positif. Jadi istilah ini jangan disalahgunakan ya. Saya itu abnormal tapi positif Pak. Saya itu nakal Pak, tapi nakalnya positif. Saya itu senang bully orang, tapi bulian saya positif. Itu kan kalian sering pakai menggunakan diksi-diksi untuk menetralkan kesalahanmu. Saya itu sebenarnya anak soleh loh Pak, tapi ya berarti sekarang tidak benar kamu kalau bilang begitu. Jadi kita sering menjustifikasi kesalahan kita, keburukan kita dengan istilah. Meskipun saya nakal kayak gini Pak, tapi hati saya baik loh Pak. Jadi menekan, yo buat apa hati baik, kelakuanmu nakal. Buahnya kelakuan itu kan dari sumbernya dari hati. Nah, cuma kalau pahlawan ini dia memang abnormal. Abnormal itu ya kalau orang normal mungkin ya milih hidup nyaman, milih hidup tenang, milih egois untuk kepentingannya. Sehingga ketika dia tidak egois, milih hidup yang agak berat demi orang lain, dia disebut abnormal tapi yang positif. Kalau dari perspektif psikologi, ini misalnya saya kutip di situ dari pendapatnya Jung. Jadi pahlawan ini berharga karena dia menekan ego, menonjolkan super ego. Menekan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan orang banyak. Pola dasarnya atau archetype-nya itu seorang ibu. Jadi sebenarnya saya menjelaskan panjang lebar tadi tidak terlalu penting. Ada contoh paling mudah kalau kalian ingin tahu pahlawan itu siapa, seorang ibu. Ibu itu kan sejak melahirkan kita itu sudah perjuangan yang taruhannya nyawa. Tapi dia dengan gembira melakukan itu. Kemudian membesarkan kita. Itu pun yo capeknya, habis tenaga, habis emosi, habis biaya, habis waktu. Tapi dilakukan dengan gembira dan tidak ragu-ragu sama sekali. Apa ada ibu itu mau melahirkan mikir ragu-ragu ini, saya lahirkan apa enggak? Ini kan enggak. Dia enggak pernah mikir ragu-ragu. Ini yang normal ya, nanti mungkin ada yang enggak normal. Mungkin ada yang enggak terlalu sehat pikirannya terus jadi berubah. Tapi yang normal ibu itu otomatis secara fitrah dia siap
berkorban untuk anaknya. Dia adalah pahlawan kita. Ini pendapatnya Carl Gustav Jung. Baik, kalau saya ngutip ayat Quran atau hadis kan kamu tidak terlalu kaget. Ya memang dalilnya banyak yang menyebut ini. Tapi kalau pakai Carl Gustav Jung kan kamu mungkin merasa lebih gengsi, lebih keren Pak. Dalilnya tokoh psikologi. Ya ayat hadis banyak yang menyebut kita berkorban untuk sesama, saling membantu, saling menolong, apalagi tentang ibu. Untuk hal yang sudah maklum, masyhur, tidak harus saya sebut. Ini saya menguatkan saja, berarti persepsi kita selama ini tentang kepahlawanan seorang ibu itu benar. Buktinya apa? Filosof sebesar Carl Gustav Jung saja membenarkan itu. Baik, lanjut ya. Ini maknanya. Nah, ini sifat-sifat yang perlu dilatih oleh seorang pahlawan. Kalau tadi kan potensinya, kalau ini aktualisasinya. Apa yang harus kita aktualkan? Yang pertama, daya empatik kita. Semakin canggih kita berempati, semakin mudah kita jadi pahlawan. Empati itu memposisikan diri kita di posisi orang lain. Baik persepsi, pemahaman maupun perasaannya. Empati itu kalau aku jadi dia, mesti aku sesedih dia. Itu empati. Kalau aku jadi dia, bisa aku bayangkan betapa sakitnya hati ini. Itu empati namanya. Jadi hidup ini masih enak kita jalani bersama kalau ada rasa empatik. Semakin lenyap rasa empatik ini, semakin panas hawanya hidup ini. Kenapa sih belakangan rasanya kok mudah sekali kita konflik, mudah sekali hawa panas ini tersulut. Kita ngeritik orang sumbu pendek, kita sendiri sumbu kita sering pendek. Kenapa begitu? Daya empatik kita itu mungkin semakin kecil. Kita sulit memposisikan diri di posisi orang lain. Kita memanjakan ego kita. Kenapa kita begitu teganya membuli orang, maki-maki orang, menjatuhkan orang? Karena kita tidak mampu memposisikan diri seandainya aku yang dibuli, dicaci maki, dijatuhkan orang seperti itu, rasanya gimana ya? Kalau kita mampu begitu, mungkin kita akan berpikir 2-3 kali sebelum membuli orang, menyakiti orang. Nah, ini daya empati. Jadi empati kita harus kuat. Ya kayak gini misalnya, kalau saya hanya mikir saya saja, saya ngomongnya cepet-cepet, yang selesai kamu paham apa enggak, peduli amat. Itu saya enggak empatik padamu. Tapi karena saya mikir, oh ini peserta ngaji ini macam-macam. Ada yang memang S2 filsafat, tapi ada juga yang enggak ngerti apa-apa tentang filsafat. Ada yang cuma pingin jalan-jalan nongkrong di sini. Ada kan macam-macam. Iya. Loh itu kan saya harus menerapkan yang sekiranya bisa nyaman untuk semua. Bayangkan seandainya saya orang yang enggak ngerti filsafat, terus dipaksa duduk di masjid sini, duduknya di depan lagi 2 jam mendengarkan ngomong filsafat yang saya tidak paham sama sekali. Betapa tersiksanya. Loh itu saya bisa empati. Jadi, nah kalian juga begitu. Kalau daya empatikmu tinggi, itu biasanya hidupmu lebih mudah diterima orang lain. Karena kamu paham caramu memposisikan diri di hadapan orang lain. Jadi bertamu kok jam 11 malam, saya pernah itu 11-12 malam. Itu tamunya tidak sadar bahwa saya bisa ngantuk. Jadi sudah dikode bolak-balik anggap dia dengan santainya ngobrol. Saya noleh ke arah jam itu, dia malah, iya Pak, sekarang itu banyak orang menyia-nyiakan waktu ya. Iya.
Abot iki wis ndak bisa dikode itu, bisanya diusir itu. Baik, yuk latihan ya, berempati. Jadi sebelum mengekspresikan apa yang engkau rasakan, coba engkau empatik. Engkau bayangkan kira-kira apa yang nanti dirasakan orang kalau ini saya ekspresikan. Jadi saya tahu dia salah. Sebelum saya tiba-tiba mengungkapkan menyalahkan dia, coba kalau aku di posisinya dia, seandainya saat ini tiba-tiba tak tuding kesalahannya, rasanya gimana ya? Nah, itu empatik namanya. Kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Para pahlawan dulu yang berkorban sampai mengorbankan nyawa untuk bangsa dan negara ini, pasti mereka tidak mikir dirinya. Mereka mungkin mempertimbangkan ini nanti anak-anakku, generasi selanjutnya, bangsa ini. Kalau dijajah terus kayak aku gini gimana ya? Sakit seperti ini, sengsara seperti ini. Wah kok ya ndak tega ya. Biarlah sekarang aku saja yang berjuang, biar mereka ndak kayak aku. Nah, ini daya empatik namanya. Jadi ini rumus pertama, karakternya seorang pahlawan. Yang kedua, pahlawan itu believe in a just world. Percaya bahwa keadilan itu bisa diwujudkan. Percaya bahwa yang melenceng bisa diluruskan. Percaya bahwa yang keliru bisa dibenarkan. Percaya bahwa kemenangan bisa diraih. Berarti pahlawan itu cara berpikirnya optimis, bukan pesimis. Jadi kalau ada yang bilang besok kira-kira tahun 2045 kita pasti jaya. Terus kita, dari mana jalannya Pak? Wong sekarang masih begini. Itu cara berpikir pesimis. Kalau kalian berpikir begitu ya tidak mungkin kalian jadi pahlawannya. Yang akan jadi pahlawan adalah yang semangat. Baik Pak, mari kita berjuang biar tahun 2000 sekian itu kita benar-benar maju. Nah, ini optimis. Tapi dengan cara berpikir pesimis, kita tidak akan berubah situasi kita. Dan kita tidak akan lahir jadi para pahlawan. Itu ciri kedua. Jadi percaya bahwa dunia yang adil itu mungkin. Percaya bahwa kemakmuran, kesejahteraan, kemenangan, kesuksesan itu bisa kita raih pasti. Nah ini kalau kita punya persepsi begitu ya kita kemungkinan bisa lahir jadi seorang pahlawan. Yang ketiga, pahlawan itu mampu mengontrol dirinya. Jadi dia bisa ngatur apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Kalau orang tidak mampu mengatur dirinya, tenggelam saja, larut saja dalam situasi, larut saja didorong, diombang-ambingkan oleh emosinya, rasa senang dan tidak senang, suka dan tidak suka. Sulit dia keluar jadi pemenang, keluar jadi pahlawan. Kepahlawananmu akan muncul kalau kamu mampu mengendalikan diri, mengarahkan dirimu untuk hal-hal yang positif. Yang keempat, tentu saja pahlawan egonya rendah. Jadi tidak egois, tidak menganggap dirinya yang paling penting di dunia ini. Kan banyak di antara kita yang cara berpikirnya seolah-olah aku yang paling penting di dunia ini. Kalau aku ndak ada, bisa kacau balau dunia ini. Kalau aku ndak ada, wah orang kiri kananku mesti nyari semua. Saya itu orang penting kok misalnya. Nah ini orang egois. Jadi menganggap dirinya lah pusatnya dunia. Nah, kalau jalan itu menganggap semua orang lihat pada dia. Ada ndak yang merasa begitu? Jadi GR karepe dhewe. Wong ndak ada yang muji juga ndak ada yang tapi dia merasa wah orang-orang mesti kagum padaku ini. Wah orang-orang mesti ada. Kalau ada yang suka merasa begitu, bertobatlah. Oke, iya. Ya kalau kalian lewat di depan mereka, mereka lihat kamu, ya wajar saja wong ada yang lewat.
Tapi ya ndak harus kamu kegeeran. Oh ini mesti kagum pada aku ini. Mesti ya ndak, cuma ada orang lewat dilihat saja kamu GR begitu. Jadi yuk latihan ya, meminimalkan ego. Jadi bukan berarti, Pak berarti saya ndak boleh berkeinginan, boleh. Tapi keinginan yang tidak selfish. Tidak hanya menganggap dirimu yang paling penting. Tidak peduli sama sekali dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Peduli amat, saya ingin nyetel musik kok malam hari ini lagi suntuk, terus kamu setel keras-keras. Terus dimarahi orang, terus kamu bilang, loh kok yang lain marah, wong ini komputer-komputer saya, laptop-laptop saya, musik-musik saya, listriknya juga saya yang bayar kok, wifi-nya juga wifi saya sendiri kok, yang lain usil. Nah, itu cirinya orang egois. Jadi yang dipikir dirinya sendiri. Ya pasti orang kayak gini ya ndak mungkin jadi pahlawan. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang jenis perbuatan yang berkategori pahlawan itu 3. Jadi kalau tadi kan sosoknya, orangnya, sekarang tindakannya. Satu tindakan disebut tindakan kepahlawanan. Yang pertama, kalau dilakukan dengan penuh kesadaran dan sukarela. Tidak termasuk kepahlawanan berarti kalau terpaksa. Misalnya diancam orang, ayo kalau kamu tidak nolong dia, nilaimu jatuh pokoknya. Nah, diancam dosenmu gitu. Ya kamu sebenarnya bukan kepahlawanan itu. Bukan pilihanmu sendiri, bukan kesadaranmu sendiri. Jadi tindakan heroik itu ya kamu sadari sendiri secara sukarela. Yang kedua, mengandung resiko biasanya. Bahkan kadang-kadang menuntut pengorbanan. Kalau tidak ada resikonya sama sekali, yo biasa, yo itu tindakan biasa saja. Dia istimewa karena sebenarnya resikonya besar itu. Tapi dia berani melakukan itu. Nah, itu kepahlawanan. Nah, makanya sekedar kamu jemput pacarmu ngantar kuliah misalnya, itu belum kepahlawanan. Tapi kalau gara-gara jemput itu sendiri kamu akhirnya bolos kuliah, dimarahi dosenmu, nilaimu jatuh, itu pahlawan. Cuma ya pahlawan untuk pasanganmu saja. Jadi mengandung resiko ya. Para pahlawan itu mengorbankan nyawa, meninggalkan keluarga. Ada banyak hal, padahal mereka tidak dapat gaji, tidak dapat bayaran. Lebih banyak yang diberikan daripada yang didapat, itulah tindakan kepahlawanan. Yang ketiga, hasilnya adalah sesuatu yang dianggap bernilai. Maka tidak ada kepahlawanan dalam kejahatan misalnya. Orang ini pahlawan loh, dalam dunia kriminal ya tidak ada. Kriminal ya kriminal, bukan pahlawan. Jadi dia hero dalam dunia perjudian misalnya, ya enggak, ya bukan hero itu. Jadi main judi ya tidak melahirkan para pahlawan. Baik, jadi ini mudahnya ya 3 ciri tindakan kepahlawanan. Sadar dan rela, meskipun resikonya besar dan memerlukan pengabdian, dan tujuannya adalah sesuatu yang bernilai. Inilah act of heroism. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang mulai filsafatan. Kalau tadi pengertian-pengertian. Sekarang kita belajar jenis-jenisnya pahlawan, kategori-kategorinya pahlawan. Ini ternyata ya banyak juga filosof yang membahas ini, termasuk para filosof Yunani. Aristoteles itu juga beberapa kali nulis tentang pahlawan. Termasuk yang paling awal itu Aristoteles pernah nulis tentang epic hero. Jadi ada 6 kategori pahlawan, ada epic hero, ada classical hero atau romantic hero, ada
tragic hero, hero yang tragis, ada anti-hero, ada everyday hero, ada superhero. Nah, kalian mungkin yang paling kenal ya superhero ini. Spiderman, Superman, Batman, dan kawan-kawan. Ya memang definisinya itu. Kalau epic hero, ini hero yang memang epic, ini agung segala-galanya. Ini epic hero. Biasanya dia ini orang besar, anaknya raja, pangeran, setengah dewa, bangsawan. Perilakunya luar biasa, sampai jadi legenda. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, dia selalu menang. Ini epic hero. Di banyak cerita-cerita, misalnya di cerita-cerita wayang, Ramayana, Rama itu epic hero. Krishna epic hero. Orang-orang besar yang berjasa besar, karyanya besar, dan akhirnya dia jadi legenda besar. Jadi kalau ini rasanya berhadapan dengan tokoh-tokoh dari negeri dongeng. Epic hero. Saya tidak tahu yang hadir ngaji malam hari ini apa bisa ada epic hero. Orang besar berkarya besar. Kalau berkarya besar mungkin banyak, cuma orang besarnya yang saya tidak tahu. Saya saja tidak berani bilang orang besar, wong saya tergolong kecil. Tidak mungkin jadi epic hero ya. Ya biasanya ini keturunannya orang besar, raja, pangeran, bangsawan. Itu kan cerita-cerita lama itu kan banyak. Para pahlawan itu keturunannya raja siapa, anaknya siapa. Mungkin kalau sekarang ya keturunannya tokoh siapa, anaknya ulama siapa, dan lain sebagainya. Ini mungkin yang punya potensi jadi epic hero. Nah, yang kedua ada classical hero atau romantic hero. Nah, kalau ini tidak sebesar epic hero tapi tetap luar biasa. Jadi ini orang biasa tapi punya bakat hebat, punya keahlian, keterampilan, kehebatan yang ini tidak sembarangan orang bisa. Dan dengan itu mereka melakukan tindakan heroik. Ini namanya classical hero atau romantic hero. Kalau ini di antara kita mungkin bisa banyak. Misalnya ada yang pinter renang. Dengan kepandaiannya renang ini, kalau yang lain mungkin renangnya hanya pelan-pelan, dia bisa cepat sekali. Akhirnya dia bisa menyelamatkan orang tenggelam misalnya. Ini classical hero namanya, romantic hero. Menyelamatkan yang lain yang terancam, yang kalau orang biasa tidak mungkin bisa menyelamatkan. Oke ya, ini tidak termasuk yang suka menggarapkan skripsi temannya ya. Itu tidak masuk hero itu. Ya kalau ngajari tidak apa-apa. Jadi orang biasa tapi punya kemampuan luar biasa, akhirnya dia bisa jadi hero dengan kemampuannya ini. Ini namanya romantic hero. Ada yang ketiga, kalau ini mulai variasi-variasi unik. Ada tragic hero. Hero yang tragis, tragedi. Ini ya hero sih sebenarnya, orang dengan kemampuan luar biasa, mampu melakukan perbuatan-perbuatan heroik, tapi sad ending. Akhirnya tragis. Sudah berjuang sampai segitunya, tapi ya terus akhirnya meninggal, kalah misalnya. Ini tragis. Sudah dibelain sampai segitunya, tapi kok ya terus kalah. Itu tragis. Kamu sudah berjuang mati-matian bertahun-tahun, dikawin orang. Iya. Kamu jadi hero yang tragis itu namanya. Oke ya. Ya enggak apa-apa lah, meskipun tragis kan tapi hero. Kamu pahlawan. Ya. Jadi
Tragic hero itu potensinya hebat, tapi yo kalau di bukunya pakai istilah ditakdirkan untuk gagal. Ya sudah sih melakukan tindakan-tindakan heroik, tapi tetap tidak menang. Dia punya kelemahan yang terus membuat dia jatuh. Ini hero yang tragis. Oke, saya tidak tahu kamu pernah ngalami apa enggak. Yang sudah berjuang mati-matian malah, wah, kamu mati-matian bantu temenmu biar studinya cepat selesai, malah kamu yang kena DO. Nah, itu hero yang tragis kamu berarti. Baik, nah lanjut. Kalau yang ini menarik, anti-hero. Kalau anti-hero ini sebenarnya tidak bakat jadi hero. Kelakuannya wis ya wis kurang ajar ya wis. Tapi kok ya mengalami situasi yang kemudian dia respon secara heroik. Nah, ini namanya anti-hero. Saya sebenarnya tidak pengen nolong, tapi kok ya situasinya mau tidak mau membuat aku harus nolong. Nah, ini namanya anti-hero. Atau kelakuannya sebenarnya jelek, tapi ya dia menolong orang, menyelamatkan orang dengan kejelekannya itu. Banyak kan ada cerita-cerita orang mencuri kemudian dibagi-bagi pada yang tidak mampu. Itu kan lewat jalan anti-hero. Sifat, karakter, kualitasnya itu sebenarnya kualitasnya penjahat ini, bukan pahlawan. Tapi justru dari situ dia mengalami pembalian atau dihadapkan pada situasi yang kemudian berbalik, dia jadi hero. Nah, ini namanya anti-hero. Nah, jadi anti-hero itu bukan kok terus tidak mau jadi pahlawan, tapi dia harusnya tidak pantas jadi pahlawan. Tapi situasi menyeret dia untuk jadi pahlawan. Nah, ini namanya anti-hero. Kan banyak itu film-film cerita-cerita yang kayak gini kan. Awalnya jadi penjahatnya, terus belakangan malah jadi jagoannya. Karena terpaksa oleh situasi. Baik. Kemudian ada lagi, kalau ini lebih biasa lagi, namanya everyday hero. Kalau ini orang biasa, ya tidak punya kemampuan hebat apapun. Kalau romantic hero tadi kan masih punya kemampuan hebat. Kalau ini seperti kita lah. Tapi terus terseret dalam situasi yang membuat kita melakukan tindakan heroik. Nah, ini namanya everyday hero. Jadi pahlawan yang sehari-hari saja, biasa saja. Kalau disuruh melakukan tindakan luar biasa, tidak bisa. Keterampilan luar biasa tidak mampu. Tapi situasi menyeret dia untuk jadi pahlawan, untuk berjuang. Ya wis akhirnya ya berjuang melakukan tindakan heroik semampu dia. Kayak misalnya 10 November 45 itu kan banyak sekali yang terjun ke medan perang tanpa mungkin pernah dilatih perang-perangan, tanpa punya keahlian militer apapun, akhirnya bambu runcing saja diambil dan lain sebagainya. Ini tipe everyday hero. Situasi yang memaksa ya mau tidak mau kita harus berjuang sekarang. Itu everyday hero. Nah, yang terakhir ada superhero. Kalau ini saya tidak perlu jelaskan ya. Kebalikannya everyday hero. Dia punya kemampuan luar biasa. Yo, termasuk ada yang bisa terbang, bisa ngilang, bisa punya keris petir misalnya, atau bisa ya. Oke ya, itu jenis superhero itu. Oke, baik. Ini kategori pahlawan. Nah, kalau kalian nanti misalnya ingin nulis tentang pahlawan dan kepahlawanan atau mengkaji pahlawan tertentu, boleh dianalisis pakai teori ini. Ini pahlawan yang saya bahas ini jenisnya epic hero, atau classical hero, atau tragic hero,
atau anti-hero, atau everyday hero, atau superhero. Nih, kalian nanti mulai punya kacamata sekarang untuk mengklasifikasi para pahlawan. Baik, saya lanjut. Ini lebih dalam lagi analisisnya tentang jenis-jenis pahlawan. 6 Archetypes of Hero. Ini saya ambil dari bukunya Carl Person, The Hero Within. Jadi ini pola dasar seorang pahlawan. Nanti kalian bisa mencermati dirimu ya. Kalian itu tipe pahlawan yang bagaimana? Seandainya kalian itu pahlawan, perjuanganmu dalam rangka apa? Nah, ada model pertama, archetype. Archetype itu pola dasarnya, blueprintnya kepahlawanan. Yang pertama namanya model yatim piatu, orphan. Nah, model yatim piatu itu biasanya world view-nya, cara dia memandang hidup ini adalah penderitaan. Maka tindakan kepahlawanannya itu mengatasi penderitaan, mengatasi kesulitan. Jadi kalau kalian menganggap hidup ini serba susah, wah di sini masalah, di sana masalah, ada problem ini, problem itu, wah ini perlu dilawan, ini perlu. Nah ini dengan sudut pandang semacam itu, tindakan kepahlawanan yang mungkin lahir adalah mengatasi masalah, mengatasi kesulitan. Nah, pahlawan semacam ini namanya model yatim piatu. Saya tidak tahu kenapa Person pakai analogi yatim piatu. Mungkin karena anak yatim piatu itu sejak kecil kan sengsara. Saya tidak tahu beliau orang mana. Mungkin pernah nonton film Ratapan Anak Tiri itu, yang sejak kecil susah, terus ditinggal mati orang tuanya, dibully ibunya yang baru dan lain sebagainya. Hidupnya susah. Berarti kepahlawanan itu apa? Bebas dari penderitaan ini loh. Jadi kalau perjuangan kepahlawananmu isinya adalah pembebasan dari penderitaan, nah, kamu pahlawan tipe yatim piatu. Nanti ada jenis kedua, mode pengembara, wanderer. Pahlawan tipe pengembara itu yang melihat hidup ini adalah petualangan. Jadi hidup ini isinya bertualang. Nah, kepahlawanan orang yang bertualang ini hasilnya apa? Menemukan jati diri. Jadi menemukan hakikat diri. Semakin luas perjalanan petualangannya, dia akan semakin dalam mengenali dirinya. Nah, ini tipe kepahlawanan jenis kedua. Coba kalian renungi ya dirimu itu, kamu memandang dunia ini kayak gimana sih? Kalau ternyata Pak, dunia ini ya tempatnya kita bertualang, mencari pengalaman sebanyak mungkin, meluaskan wawasan seluas mungkin, berarti kamu pahlawan tipe wanderer, tipe pengembara. Biasanya perjuangannya tipe pengembara itu menemukan jati diri. Nah, kayak cerita-cerita itu loh, pahlawan kalau sudah berangkat mengembara itu kan biasanya mencari jati diri. Jadi mencari dirinya sendiri. Sampai dia paham, ternyata aku itu orang yang kayak gini. Jadi pengalaman luas, wawasan luas itu ujungnya untuk menemukan dirinya sendiri. Nah ini berarti kalian tipe wanderer, tipe pengembara. Ada lagi tipe yang ketiga, pahlawan itu tipe pendekar, warrior. Tipe pendekar itu memandang hidup ini
sebagai pertarungan. Jadi pertarungan itu melihat hidup ini itu antara menang atau kalah. Berarti kalian tipe warrior. Kalau kalian nganggap hidup ini ya kalau tidak menang ya kalah. Pokoknya saya harus unggul, saya harus menang, saya harus nomor 1. Ah, ini berarti kalian kalau jadi pahlawan berarti pahlawan tipe warrior, tipe petarung, pendekar. Nah, tipe warrior ini kepahlawannya terletak pada pembuktian diri. Kalau tadi kan mencari jati diri. Kalau warrior ini membuktikan diri. Ternyata aku memang tangguh. Ternyata aku memang welas asih. Ternyata aku memang peduli sesama. Ternyata aku memang siap berkorban untuk orang lain. Ini tipe warrior, tipe petarung. Ingin membuktikan dirinya. Nah, ini tipe para pemberani. Jadi kalau kalian punya pandangan dunia, memahami hidup ini antara menang atau kalah, siapa yang ranking 1, siapa ranking 2, dan seterusnya, kalian tipe warrior. Hidup ini berarti medan kepahlawanan untuk membuktikan diri. Nah, ini loh terbukti. Ternyata aku ini memang sangat spiritualis. Ternyata aku ini memang sangat peduli sesama. Ternyata aku ini memang lebih dari yang lain. Nah, ini berarti kamu tipe pendekar, tipe warrior. Nanti yang keempat, ada tipe altruis. Nanti kita jelaskan panjang ya altruisme ini, karena hubungannya dengan kepahlawanan. Kemurahan hati. Ini untuk kita yang menganggap hidup ini adalah komitmen, kebaikan, melayani. Jadi hidup ini ya tujuannya berbuat baik pada orang lain. Ini namanya pahlawan tipe altruis. Yang kita bahas sejak awal tadi mungkin kebanyakan tipe altruis ini. Mempersembahkan hidup untuk orang lain. Ya kepahlawanannya di situ. Menolong orang, melayani orang. Jadi kalau kalian tugas kita ini bermanfaat pada orang lain. Tugas kita tugas pelayanan, tugas kita tugas pengabdian, menolong sesama. Nah, ini berarti kalian jenis pahlawan altruis. Pahlawan yang murah hati. Yang di atas tadi juga pahlawan dalam tipenya sendiri-sendiri. Nah, nanti ada juga tipe innocent. Tipe sederhana. Bersahaja. Tipe innocent itu apa? Orang yang menganggap hidup ini sebagai kegembiraan. Hidup itu dinikmati lah ya. Hidup itu mari kita senang-senang dalam hidup ini. Masa hidup sekali saja kok sumpek. Nah, kalau kalian punya pandangan hidup seperti ini, kalian tipe pahlawan yang innocent. Yang sederhana, tidak muluk-muluk, pokoknya kita ada apa ya kita nikmati saja. Kita punya apa ya kita nikmati saja. Nah, ini tipe innocent. Tujuannya pahlawan jenis ini itu mencapai kebahagiaan. Jadi gimana caranya kita tetap bahagia? Oh, bahagia itu tidak perlu keluar-luar diri. Yang penting dalam diri. Ayo kalau gitu kita masuk ke dalam diri. Ini tipe sederhana, santai. Bahagia itu terletak dalam penerimaan kita. Oh iya, berarti kita nikmati saja. Jadi ini tipe innocent. Jadi kalau Indonesia itu gimana dijajah 350 tahun kok tidak marah-marah, berontak semua sampai... mungkin di antara kita banyak yang tipe innocent ini. Jadi kepahlawanannya terletak dalam menikmati hidup. Tidak apa-apa kita dijajah lama, yang penting kita nikmati apa adanya. Kita nikmati situasi ini. Saya pernah ngalami naik bis, dipindah-pindah bolak-balik. Mungkin karena sepi bisnya.
Kan jadi capek, baru nyampe satu kota diturunkan ganti bis, ganti bis. Itu orang sebelah saya bilangnya begini, ndak apa-apa mas dipindah-pindah, yang penting selamat sampai tujuan. Nah, padahal harusnya sudah jengkel, sudah sebel luar biasa, tapi masih bisa menikmati situasi. Ini pahlawan juga, tapi tipe innocent namanya. Yang penting menggembirahi hidup, menikmati hidup. Nah, jadi jangan minder, berarti tipe pahlawan itu banyak. Kalian ada di posisi manapun bisa beratribut hero. Tapi dalam tipemu sendiri. Kemudian yang terakhir, ini yang banyak dicari orang. Tipe magician, tipe pesulap. Jadi tipe pesulap ini memandang hidup ini harus kita ciptakan. Hidup ini harus kita kendalikan, kemudian kita arahkan ke situasi yang lebih baik. Nah, ini tipe magician. Kepahlawanannya dalam bentuk transformasi diri. Mengubah diri, mengubah masyarakat jadi lebih baik. Nah, ini kita pejuang-pejuang besar itu bisa kita sebut pesulap. Dia ingin menciptakan dunia versinya. Jadi dia ingin mengubah situasi jadi lebih baik sesuai yang dia inginkan. Ini tipe magician. Nah, kalau kita ingin perubahan-perubahan besar dalam hidup ini, kita perlu banyak pahlawan tipe magician. Kalau kita ingin menikmati hidup bahagia apa adanya, kita perlu banyak pahlawan tipe innocent. Kalau kita ingin membentuk dunia yang saling peduli, saling kasih sayang, saling kerjasama, kita perlu banyak pahlawan altruis. Kalau kita ingin membuktikan diri kita dengan segala ideal yang kita miliki, kita perlu banyak tipe warrior. Kalau kita ingin meluaskan wawasan, meluaskan pandangan, nambah pengalaman seluas mungkin demi meningkatkan kualitas kapasitas diri dan masyarakat, kita perlu banyak tipe pengembara. Nah, kalau kita menganggap dunia lingkungan saya itu Pak, lingkungan rusak, penuh penderitaan, penuh kesulitan, penuh kesusahan, kita perlu banyak hero tipe orphan, tipe yatim piatu. Nah, silahkan dibaca masyarakatmu butuh tipe apa, dan kalian itu termasuk hero tipe apa. Nah, setelah ini boleh pulang nanti mikir, aku itu hero tipe apa ya, pahlawan tipe apa. Jadi nanti pulang ke rumah itu kamu boleh bangga, ternyata aku juga pahlawan di tipeku sendiri. Bahkan sekedar ingin menikmati hidup, itu juga tergolong pahlawan meskipun jenisnya innocent. Ini namanya 6 archetypes of hero. Jadi pahlawan blueprintnya pahlawan yang ada dalam dirimu. Kamu itu hero tipe apa? Semua orang adalah pahlawan di level dan gayanya sendiri-sendiri. Ini kalau pakai teori ini. Syukur-syukur kamu punya beberapa archetype dalam dirimu. Kalau dibutuhkan Pak, saya bisa altruis, tapi pada saatnya saya bisa magician. Dan sekali-sekali ya bisalah kalau saya dituntut membuktikan diri ala warrior. Saya pun masih semangat jalan kemana-mana seperti wanderer. Termasuk kalau ada masalah, ada kesulitan, saya berani turun untuk mengatasinya. Oh, kamu pahlawan tipe lengkap. 6-6-nya ada. Itu kan luar biasa, lumayan. Baik, jadi ini pola dasarnya. Kalau ini tadi kategori-kategorinya. Namanya archetypes of hero. Ya paling tidak sekarang kita dapat wawasan baru. Jadi membahas kepahlawanan tidak harus cerita-cerita saja
tentang sejarah para pahlawan, yaitu kita kaji sudah sering di banyak buku. Sekarang kita bangkitkan semangat kepahlawanan dalam hidup ini. Yang inspiring tadi, mari kita bangkitkan jiwa kepahlawanan kita. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang perspektif-perspektif. Kalau ini mulai menganalisis, mulai berpikir tentang apa dan bagaimana kepahlawanan itu. Perspektif pertama, pahlawan itu termasuk jenis perilaku prososial. Karena nanti ada kebalikannya, antisosial. Antisosial itu orang yang eksklusif, isolatif, egois. Kalau prososial itu orang yang mau berbaur, bergabung di tengah masyarakat dan berkontribusi. Jadi perilaku prososial itu cirinya tadi yang paling jelas empatik. Jadi kita bisa memposisikan diri di posisi orang, kita peduli terhadap hak, perasaan, kesejahteraan orang lain. Jadi tidak egois tadi. Bentuknya membantu, berbagi, menghibur, kerjasama, berkorban untuk orang lain. Ini jenis perilaku prososial namanya. Jadi mengutamakan orang lain, membantu orang lain, berbagi dengan orang lain. Mau ngambil minuman penuh, tapi kok yang ngaji banyak, ini apa cukup? Sudahlah saya ngambil setengah saja. Ini prososial namanya. Oke, atau saya sudah ngambil banyak, sudah terlanjur, yang lain kok nggak dapat. Ini terus kalau mau minum ditawar-tawarkan ke yang lain, meskipun basa-basi. Nah, tapi itu kan paling nggak peduli ada yang lain gitu loh, nggak cuek saja. Nah, ini namanya perilaku prososial. Kepahlawanan itu jelas prososial. Tapi jangan lupa, prososial itu ada tipenya juga. Ada tipe proaktif, ada tipe reaktif, ada tipe altruistik. Kalau proaktif, itu kamu peduli dengan yang lain sebenarnya untuk keuntunganmu sendiri. Nah, biar yang lain juga senang padaku, yang lain juga sayang padaku, dan lain sebagainya. Itu namanya proaktif. Yang kedua, reaktif. Kalau reaktif itu kamu melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi sebenarnya itu kebutuhanmu. Kalau yang tadi kebutuhannya orang sih, tapi saya dapat keuntungan dari situ. Keuntungannya sekarang dia jadi manut kalau saya perintah-perintah. Sekarang dia jadi ikut kalau saya nasihati. Ini berarti proaktif. Tapi kalau reaktif, ini kepentinganku. Saya membantu orang-orang kemarin waktu bakti sosial itu sebenarnya biam untuk dalam rangka program organisasiku biar jalan, biar anggarannya terserap misalnya. Ini namanya reaktif. Untuk kebutuhan kita sendiri. Ada juga yang altruis. Kalau altruis itu memang untuk orang lain. Sama sekali aku tidak mikir kepentinganku. Baik. Nah, di teori prososial, tindakan kepahlawanan kita itu sebenarnya ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Yang pertama, mood boosting. Dia membooster mood kita. Namanya mood boosting effect. Kalau kita bantu orang lain itu kan mood kita jadi tambah. Senang membantu orang itu. Menggembirakan. Kita jadi cerah. Kita membantu orang terus orangnya, wah terima kasih ya mas. Semoga nanti rezekinya lancar, segera ketemu jodohnya, segera. Itu kan moodmu nambah naik itu. Kamu merasa hebat sekali padahal cuma ngasih 2.000. Tapi kan busmu naik.
Jadi moodmu naik. Tadi baru sedih ketemu orang kok bersyukur pada kita, terima kasih pada kita. Itu kan mood kita jadi tidak bete lagi, jadi naik. Itu mood boosting effect namanya. Yang kedua, social support. Kita sering melakukan kebaikan orang lain, ya masyarakat kita akan jadi teman, akan jadi pendukung, akan jadi orang kita nanti. Itu social support namanya. Kita akan mendapat dukungan sosial. Dan yang ketiga, stress reducing, mengurangi stres. Jadi jangan ragu-ragu melakukan tindakan prososial itu. Kenapa? Menguntungkan untuk kita. Meskipun ini tidak boleh jadi hitungan. Karena kalau jadi hitungan, kita masih proaktif atau reaktif. Dia mood boosting, social support, dan stress reducing. Nah, di teori prososial juga disebut ada situasi-situasi yang biasanya mendorong orang melakukan tindakan prososial. Apa pendorongnya? Yang pertama biasanya takut atau malu dipandang jelek. Atau sebaliknya, ingin dipandang baik. Nah, ini menarik. Misalnya ada orang minta-minta, wah banyak yang lihat ini kalau tidak ngasih, mosok level saya kok tidak ngasih, terus kamu ngasih. Atau lagi Jumatan ada kotak jalan, sebelah sana ngasih, sini ngasih. Mosok aku sendiri yang tidak ngasih, malu ya sudahlah. Padahal tadi maunya nggak ngasih loh, tapi kok ya malu ya. Yang lain ngasih, ya sudah tak kasih. Nah itu alasan pertama. Ya alhamdulillah loh, kamu kalau nggak terpaksa gitu tidak sodako. Gara-gara kamu malu akhirnya kamu sodako. Kayak ditarik iuran itu loh. Wah ini kita kelompok berlima sih. Yang sini nyumbangnya 100 ribu. Wah saya sebenarnya tadi pinginnya 10 ribu saja, tapi kok yang lain 100, jadi tidak enak. Ya wis 100. Ada enggak di antara kalian yang kalau mau nyumbang lihat dulu yang lain nyumbang berapa? Itu kemungkinan karena alasanmu melakukan kebaikan tadi malu atau takut dipandang jelek orang lain. Jadi kamu tidak mikir kemampuanmu. Padahal kamu mau nyumbang 100. Yang lain cuma 10, 20. Ya sudahlah saya 20 saja. Nah itu motifnya persepsi orang lain. Dan juga tanggapan orang lain. Dan juga jumlah orang yang hadir. Semakin banyak orang yang tahu ya semakin tinggi minatmu untuk dilihat orang, untuk pencitraan. Nah ini situasi-situasi yang mendorong kita untuk melakukan tindakan prososial. Kalau penghambatnya banyak. Saya sebut salah satu, yaitu ada istilah mungkin bahanmu merenung. Namanya bystander effect. Bystander effect itu, orang itu seringkali jadi kurang peduli ketika ada orang lain. Misalnya ya, ada kecelakaan di pinggir jalan. Itu biasanya justru yang nolong sedikit atau malah tidak ada yang nolong. Kenapa? Bystander effect. Semua nunggu, ini kan banyak orang, mestinya ada yang nolong lah. Semua nunggu yang lain yang nolong. Ini namanya bystander effect. Jadi misalnya kamu ada teman, wah ini temanku saya tahu uangnya habis akhir bulan, tidak punya uang. Sudahlah, nanti kan dia kenalannya banyak, mesti adalah yang bantu bukan saya. Wong yang lebih akrab temannya juga banyak selain saya. Akhirnya kamu cuek dengan dia, tidak mau peduli. Karena menganggap yang lain mesti yang peduli padanya banyak lah. Ini namanya bystander effect. Jadi kamu kalau bahasa Jawa ini njagake yang lain. Bahasa Indonesia ini njagake itu apa? Mengandalkan yang lain. Itu bystander effect namanya. Ada orang kecelakaan di sebelahmu, biar aja, mesti banyak yang nolong kok, kamu lewat saja. Itu bystander effect. Oke, ini salah satu situasi yang menghalangi kita melakukan
kebaikan, kepedulian pada sesama. Kamu nunggu yang lain. Padahal kalau tidak ada yang gerak sama, kalau bahasa agama itu kan kayak fardu kifayah itu loh. Kalau sudah ada yang ke masjid, ya sudah Pak, wong hukumnya fardu kifayah saja. Terus kamu tidak ke masjid. Semua mikir begitu, akhirnya masjidnya kosong. Wong fardu kifayah saja, kalau sudah ada yang nandangi kan sudah. Ya akhirnya kosong beneran masjidnya. Itu namanya bystander effect. Kamu menganggap sudah ada yang menyelesaikan yang lain. Baik, jadi heroisme itu berarti pro-sosial, bukan anti-sosial. Teori kedua, perspektif kedua. Tentu saja heroisme, ini istilah tadi bolak-balik disebut ya. Heroisme itu altruistik. Altruistik itu dari kata-kata alter. Alter itu artinya orang lain. Jadi berarti perilaku altruistik itu perbuatan yang orientasinya kebaikan orang lain. Nah, jadi mudahnya altruisme itu perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa peduli diri sendiri. Altruisme tidak sama dengan loyalitas atau kewajiban. Kenapa sih kamu kok membantu orang itu? Wah, undang-undangnya nyuruh saya bantu Ayatnya memaksa saya untuk memberi sedekah misalnya. Cara berpikirmu begitu, ini tidak termasuk altruis. Karena tidak muncul dari keinginanmu sendiri, tapi karena dipaksa oleh kewajiban, oleh loyalitas. Diperintah ya oleh raja, diperintah ya oleh pemimpinnya. Lembaga saya mengharuskan saya harus sedekah setiap bulan sekian. Nah, kalau paksaan-paksaan semacam ini ya pasti bukan altruis. Cirinya altruis itu tadi ya, empatik, social responsibility, tanggung jawab sosial, inisiatif, keinginan sendiri, dan tentu saja rela berkorban. Empatik, social responsibility, inisiatif, dan rela berkorban. Inilah namanya perilaku altruistik. Kalau saya tidak salah ingat, ngaji filsafat fase awal-awal, masih belum ada seri 20-an lah, paling seri belasan, itu ada tema egoisme dan altruisme. Silahkan teman-teman cari.